Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan paradigma konstruktivisme dalam kajian analisis framing. Yang pertama adalah pengertian paradigma konstruktivisme. Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma konstruktivis yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Selanjutnya ada ciri-ciri paradigma konstruktivisme. Pertama, ada epistemologi. Epistemologi adalah suatu cara pandang terhadap realitas kebenaran yang diyakini merupakan hasil konstruksi manusia. Menurut aliran konstruktivistik, akumulasi pengetahuan itu terletak pada kemampuan merekonstruksi dunia pengalaman seperti yang dialaminya sendiri. Selanjutnya ada ontologi. Ontologi ialah meyakini realitas kebenaran yang dirumuskan secara sosial. Karena kebenaran itu relatif, maka sifat kebenaran pun relatif ditentukan oleh konteks masyarakat yang ada. Paradigma konstruktivisme berusaha memberikan tafsir dengan rinci terhadap setting kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada aksiologi. Dalam paradigma konstruktivisme adalah mengupayakan bentuk rekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dan pelaku sosial yang diteliti. Konstruktivisme menempatkan nilai, etika, dan pilihan moral sebagai landasan pokok yang tidak terpisahkan dalam penelitian. Nilai tersebut dibentuk bersama antara peneliti dengan pelaku yang menjadi objek penelitiannya dalam satu interaksi sosial yang dibangun. Dan selanjutnya ada metodologi. Dalam konstruktivisme metodologi, yang dibangun adalah reflektif atau dialektik. Konstruktivisme berupaya melakukan perubahan terhadap cara pikir tentang pemaknaan realitas. Pencarian pemahaman bersama tentang realitas diusahakan melalui proses interaksi seluruh pelaku sosial yang terlibat. Prosesnya tidak mekanis dan bisa saja berubah sesuai dengan proses konstruksi pengalaman yang terjadi menggunakan metode penelitian kualitatif dalam proses kerjanya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan hermeneutik dan dialektik yang difokuskan pada konstruksi, rekonstruksi, dan elaborasi suatu proses sosial. Selanjutnya ada analisis framing atau bingkai berita. Bingkai berita atau analisis framing dalam studi komunikasi digunakan untuk mencari tahu strategi maupun ideologi suatu media dalam mengkonstruksi sebuah realitas. Maksudnya di sini adalah melihat bagaimana sudut pandang subjektif dari seorang jurnalis atau wartawan ketika melakukan penyeleksian isu serta strateginya dalam menyusun berita. Perspektif wartawan itu yang nantinya akan menentukan isu yang dipilih, apa yang dihilangkan dan ditonjolkan, serta kemana arah pemberitaan tersebut. Selanjutnya ada contoh kasus. Ada pemberitaan tentang isu ancaman penyerangan Israel terhadap Indonesia. Dalam kabar harian pikiran rakyat Depok.com dan Merdeka.com, tujuan penelitian ini adalah mengetahui bingkai pemberitaan isu ancaman penyerangan Israel terhadap Indonesia dalam kabar harian pikiran rakyat Depok.com dan Merdeka.com. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan yakni analisis framing model Robert and Edmond yang memiliki 4 perangkat untuk menentukan pembingkaian berita, yaitu define problem, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Penelitian ini menggunakan 2 teori, yaitu jurnalistik, pemberitaan online, dan konstruksi realitas dalam pemberitaan. Media online yang peneliti pilih adalah pikiran rakyat Depok.com dan Merdeka.com, dengan pemberitaan yang diubah ke dalam portal berita online kedua media tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembingkaian berita oleh pikiran rakyat Depok.com dan Merdeka.com tidak lepas dari ideologi masing-masing media dan memiliki kepentingan masing-masing dalam pemberitaannya. Pikiran rakyat Depok.com lebih memihak pada citra pemerintahan, khususnya pihak kepolisian dalam menangani kasus isu ancaman penyerangan Israel terhadap Indonesia. Pikiran rakyat Depok.com menonjolkan fenomena isu sebagai isu hoax secara keseluruhan yang memiliki motif politik. Selain itu juga menekankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta masyarakat diajak selektif dalam memilah berita sebagai solusi terbaik yang diberikan. Pemberitaan Merdeka.com cenderung menonjolkan kritikan terhadap langkah pemerintah atau kepolisian, khususnya kinerja kepolisian dalam menangani kasus
kritik, dan saran yang diberikan sebagai upaya tetap waspada sebaik-baiknya. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk membuat video kali ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.